Kami di sini akan menjelaskan sedikit tentang Islam Nusantara dalam literatur Arab klasik. Islam Nusantara dalam ajaran Islam yaitu menekankan prinsip-prinsip moderat, inklusif, toleran, dan saling menghormati, bersatu dalam keberagamaan atau Bhinneka Tunggal Ika. Dalam Islam Nusantara literatur Arab klasik ini juga terdapat beberapa aspek Islam Nusantara. Yang pertama yaitu aspek politik, yaitu Islam memperkenalkan gagasan demokrasi melalui musyawarah dengan penegakan keadilan, menjaga ukhuwah dan melakukan Islam. Yang kedua itu aspek sosial. Aspek sosial itu mengintegrasikan Islam dengan budaya lokal Indonesia. Yang ketiga yaitu aspek kebudayaan. Aspek kebudayaan itu menghargai keberagaman dan tradisi budaya Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan tujuan Islam Nusantara. Membangun keberagaman masyarakat Indonesia yang moderat dan toleran. Mengembangkan pemahaman Islam yang sesuai dengan budaya Indonesia. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya beragaman dan toleransi sesama masyarakat Indonesia. Islam Nusantara merupakan konsep yang menggabungkan ajaran Islam dan kearifan lokal Indonesia, mempromosikan harmoni, kebersamaan, dan menghargai keberagaman. Hal ini membantu membangun masyarakat yang berkeadaban dan berkontribusi pada kepentingan bersama. Berasal dengan kebudayaan Islam. Sultan berasal dari bahasa Arab yang artinya kekuasaan dan pemerintahan. Pada abad ke-8, sistem pemerintahan Islam berkembang menjadi sistem monarki. Sultan pertama yang secara resmi menggunakan gelar ini adalah Sultan Mahmud dari Zaini pada abad ke-2. Proses terbentuknya sultan melibatkan yaitu ada 4 poin. Yang pertama adalah pemilihan majelis surah, dan yang kedua pengangkatan oleh khalifah, dan yang ketiga penerimaan dukungan dari masyarakat, dan yang keempat pelantikan. Kemudian peran sultan tersebut yaitu di kerajaan Islam pemimpin agama. Sultan bertindak sebagai pemimpin agama seperti imam sholat, dan yang kedua adalah pemimpin negara, sedangkan yang mengatur negara membuat tindakan dan mengambil keputusan strategis. Dan yang ketiga pengadil. Sultan bertindak sebagai pengadil ketika mengambil sengketa dan mengadili kasus-kasus yang penting. Kemudian militer. Sultan memimpin pasukan dengan mengatur pertahanan negara. Dan yang kelima pengembangan pendidikan ekonomi. Sultan sebagai muda juga memiliki peran. Yang pertama, beliau memimpin negara, memimpin agama, memimpin dalam hal pendidikan, politik, sosial, dan berbagai macam di dalam kepemimpinan beliau. Di dalam kepemimpinan beliau juga, beliau berhasil memperluas wilayah Aceh. Kemudian beliau juga membangun infrastruktur yang ada di Aceh dan melakukan perdagangan untuk memajukan ekonomi Aceh. Cara perkembangan sistem pendidikan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam. Madrasah adalah lembaga pendidikan Islam yang memiliki sejarah panjang dan telah mengalami banyak perkembangan seiring berjalannya waktu. Madrasah ini muncul sebagai reaksi terhadap perkembangan pendidikan modern Barat dan sebagai alternatif untuk lembaga pendidikan tradisional seperti pesantren. Perkembangan selama penjajahan pada masa penjajahan kolonial Belanda, madrasah mengalami perkembangan yang dipengaruhi oleh adanya perkembangan sistem pendidikan modern madrasah, mulai mengadopsi kurikulum yang mencakup materi pembelajaran agama dan pelajaran umum. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam memainkan peran penting dalam membentuk generasi penerus bangsa melalui pengajaran nilai-nilai agama, pembentukan akhlak dan karakter, pendidikan holistik, peningkatan keterampilan sosial dan kepemimpinan, pemanfaatan teknologi, peningkatan kualitas pendidik, pembinaan kepribadian dan kemandirian, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Madrasah membantu menciptakan individu yang siap menghadapi tantangan global, tantangan dan peluang
bahwa madrasah terus beradaptasi dan berinovasi untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi siswa. Sejarah awal madrasah. Yang pertama ada awalnya mula pendidikan Islam, dan yang kedua ada periode kekhalifahan, dan yang ketiga ada perkembangan di dunia Islam. Perkembangan madrasah di Indonesia adalah bagian integrasi dari sejarah pendidikan Islam negara ini. Dan yang pertama ada masa awal, yang kedua ada munculnya madrasah modern, yang ketiga ada periode penjajahan Belanda, dan yang keempat ada masa kemerdekaan. Perkembangan sistem pendidikan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam, yaitu tantangan dan peluang pengembangan madrasah. Banyak madrasah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, keterbatasan dana menjadi salah satu tantangan untuk pengembangan madrasah. Madrasah dapat menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan lain baik dalam negeri maupun luar negeri, yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Peran madrasah dalam membentuk generasi penerus bangsa. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki kurikulum yang fokus pada pengajaran nilai-nilai agama seperti Al-Quran, hadis, fikih, atau hukum Islam, akhlak, dan juga sejarah. Madrasah menggabungkan pelajaran agama dengan ilmu pengetahuan umum sehingga memberikan pendidikan yang lebih holistik kepada siswa. Madrasah juga sering mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan sosial dan kepemimpinan siswa. Sistem perdagangan Islam pada abad ke-13. Pada abad ke-13, dunia Islam mencapai puncak kejayaan dalam berbagai bidang, termasuk perdagangan. Pedagang Muslim tidak hanya menguasai pasar lokal, tetapi juga membentuk jaringan perdagangan global yang mencakup Asia, Afrika, dan Eropa. Keberhasilan ini didukung oleh prinsip-prinsip Islam yang mendorong keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam perdagangan. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi sistem perdagangan Muslim pada abad ke-13, menjelaskan jalur perdagangan utama yang digunakan, menganalisis pengaruh prinsip Islam terhadap praktik perdagangan. Sistem perdagangan Muslim pada abad ke-13 melibatkan jaringan yang sangat luas dan peran aktif para pedagang Muslim sebagai perantara dunia timur dan dunia barat. Jalur perdagangannya sangat luas, meliputi jalur sutra, jalur laut, dan jalur Trans-Sahara yang menyebabkan